Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Sukma dengan NIM 251186206172. Saya dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang belajar dan pembelajaran. Belajar adalah proses perubahan dalam diri seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sebagai hasil dari pengalaman, latihan, dan interaksi dengan lingkungan. Adapun pengertian menurut para ahli, yang pertama, belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari hubungan stimulus dan respon. Yang kedua, belajar adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan sikap. Yang ketiga, belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku melalui pengalaman. Yang terakhir, belajar adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan. Ciri-ciri belajar, yang pertama, terjadi perubahan tingkah laku, perubahan bersikap relatif permanen, perubahan terjadi karena pengalaman dan latihan, belajar memiliki tujuan tertentu, terjadi secara sadar, melibatkan aktivitas fisik dan mental, bersifat individual, setiap orang berbeda, berlangsung terus-menerus sepanjang hayat. Hasil belajar dapat diamati. Perubahan tidak terjadi secara instan, melibatkan proses berpikir, dipengaruhi oleh motivasi, dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh kondisi fisik dan psikologis, membutuhkan kesiapan. Terjadi interaksi dengan lingkungan, dapat berupa peningkatan atau penurunan perilaku, melibatkan proses latihan dan pengulangan. Hasil belajar dapat diukur, pengarahan pada perubahan yang lebih baik, bersifat aktif, dapat terjadi melalui pengalaman langsung maupun tidak langsung, membentuk kebiasaan, mengembangkan potensi diri, melibatkan ingatan, terjadi karena adanya kebutuhan. Pembelajaran adalah proses yang dirancang secara sadar dan sistematis oleh guru untuk membantu peserta didik agar terjadi proses belajar sehingga mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian menurut para ahli, yang pertama, pembelajaran adalah serangkaian peristiwa yang dirancang untuk mendukung proses belajar. Yang kedua, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Ciri-ciri pembelajaran, yang pertama, memiliki tujuan yang jelas, ada interaksi antara guru dan siswa. Yang ketiga, berpusat pada siswa, terancang dan sistematis, menggunakan metode atau media, menggunakan strategi, ada kegiatan awal, inti, dan penutup, ada evaluasi atau penilaian, berlangsung dalam suasana belajar, pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, bersifat interaktif, mendorong keaktifan siswa, memperhatikan perbedaan individu, menggunakan sumber belajar, mengarahkan pada pencapaian kompetensi. Tujuan belajar dan pembelajaran. Yang pertama, tujuan belajar adalah hasil yang ingin dicapai seseorang setelah melakukan proses belajar. Tujuan umumnya ada 5. Yang pertama, menambah pengetahuan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, membentuk sikap dan perilaku. Yang keempat, mengembangkan potensi diri. Yang kelima, menjadi pribadi yang lebih baik. Tujuan khusus, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif. Yang kedua, memahami konsep dan informasi baru, menguasai keterampilan tertentu, mengubah perilaku ke arah positif, membentuk kebiasaan baik, menumbuhkan rasa tanggung jawab, meningkatkan kemandirian, mengembangkan kecerdasan emosional, mengembangkan kemampuan sosial, melatih kemampuan memecah masalah, meningkatkan daya ingatan, mengubah imajinasi dan kreativitas,
meningkatkan kepercayaan diri. Kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah target yang ingin dicapai dalam proses mengajar. Tujuan umum ada 3, membantu siswa mencapai kompetensi. Yang kedua, membimbing proses belajar siswa. Yang ketiga, mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan khusus, siswa memahami materi pelajaran, siswa mampu menerapkan pengetahuan, siswa memiliki sikap positif, siswa aktif dalam belajar, siswa mampu berpikir kritis, siswa mampu belajar bekerja sama, siswa mampu berkomunikasi dengan baik, siswa memiliki keterampilan hidup, siswa mampu memecahkan masalah, siswa mencapai nilai atau hasil belajar yang baik. Prinsip belajar adalah dasar yang harus diperhatikan agar proses belajar efektif. Yang pertama, aktif, siswa harus aktif. Yang kedua, motivasi, ada dorongan untuk belajar. Yang ketiga, pengulangan, latihan memperkuat ingatan. Yang keempat, pengalaman langsung, belajar harus bermakna. Yang kelima, perbedaan individu, setiap siswa berbeda. Yang keenam, kesiapan, yaitu sesuai kemampuan. Yang ketujuh, tujuan yang jelas, ada arahan kemampuan, ada arahan belajar. Yang kedelapan, perhatian, fokus pada materi. Yang kesembilan, minat, siswa tertarik. Yang 10, penguatan, ada reward atau penghargaan. Yang ke-11, umpan balik, yaitu mengetahui hasil belajar. Yang ke-12, keterlibatan emosional, perasaan ikut terlibat, kontekstual, terkait kehidupan nyata. Prinsip pembelajaran yang pertama, berpusat pada siswa, aktif dan partisipatif. Yang ketiga, menyenangkan. Yang keempat, bermakna. Yang kelima, interaktif. Yang keenam, kreatif dan inovatif. Mengembangkan berpikir kritis, menggunakan berbagai metode, menggunakan media pembelajaran. Yang ke-10, memanfaatkan teknologi. Teori behavioristik, pengertiannya yaitu belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari stimulus, rangsangan, dan respon tanggapan. Perbedaannya, fokus pada hasil perilaku nyata, siswa cenderung pasif, guru dominan, mengandalkan penguatan, reward, dan punishment. Implementasi, latihan soal berulang, hafalan materi, pemberian nilai, hadiah, atau hukuman. Guru menjelaskan, siswa mendengar. Pembelajaran satu arah, menggunakan kuis cepat, penguatan positif, penguatan negatif, pembiasaan disiplin, pengulangan materi. Yang kedua, konstruktivistik. Belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun sendiri pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Perbedaannya, fokus pada proses berpikir, siswa aktif, guru sebagai fasilitator, menekankan pemahaman dan pengalaman. Implementasi, diskusi kelompok, problem solving, eksperimen atau praktikum, presentasi siswa, tanya jawab aktif, studi kasus, observasi langsung. Aspek behavioristik, perubahan perilaku. Tujuannya yaitu perubahan perilaku. Konstruktivistik, pemahaman mendalam. Peran guru. Behavioristik, mengajar utama. Konstruktivistik, fasilitator. Peran siswa pasif di behavioristik, aktif di konstruktivistik. Metodenya di behavioristik, drill atau hafalan. Yang di konstruktivistik, diskusi dan eksplorasi. Evaluasi di behavioristik, tes hasil. Yang di konstruktivistik, proses dan hasil. Sumber belajar behavioristik, guru. Konstruktivistik, lingkungan dan pengalaman. Cara belajar behavioristik, stimulus dan respon.
Konstruktivistik membangun pengalaman. Behavioristik kreativitas kurang berkembang. Konstruktivistik sangat berkembang. Kesimpulan tentang teori behavioristik dan konstruktivistik tadi. Behavioristik itu fokus pada hasil, yaitu perilaku, sedangkan konstruktivistik fokus pada proses berpikir dan pemahaman. Keduanya penting dan bisa digabung dalam pembelajaran. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.